Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amik Rahmatias, NIM 1811020062. Saya dari Prodi Keperawatan S1 kelas 4A. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai penatalaksanaan pada gangguan penglihatan dengan edukasi dan motivasi mengenai tindakan pembedahan dan perawatan mata pada pasien katarak. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya perawat Ami. Tujuan saya ke sini itu untuk melakukan penyuluhan kepada Ibu mengenai penatalaksanaan katarak. Tujuannya itu memberi pengetahuan kepada Ibu mengenai penatalaksanaan katarak berupa tindakan pembedahan dan perawatan mata setelah dilakukan tindakan pembedahan itu sendiri. Di sini untuk waktunya itu sekitar kurang lebih 10 menit. Ibu bersedia ya Bu ya? Baik, kita mulai. Sebelumnya ini ada bahan materi. Nanti sambil saya jelaskan, Ibu bisa sambil membaca materi di sini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang katarak. Ibu sendiri sudah mengerti apa itu katarak, Bu? Katarak itu adalah suatu keadaan terjadi kekerahan pada lensa mata yang bisa diakibatkan karena hidrasi atau penambahan cairan pada lensa, bisa juga disebabkan karena denaturasi protein. Kemudian untuk gejala dari katarak sendiri itu ada penglihatan tidak jelas, seperti ada kabut yang menghalangi objek ketika Ibu melihat suatu objek. Kemudian peka terhadap sinar. Ketika Ibu melihat sinar itu Ibu akan merasakan silau. Kemudian kesulitan memfokuskan kerja. Terus keadaan pupil mata itu berwarna putih atau berwarna kecoklatan seperti itu, Bu. Kemudian penglihatannya itu ketika Ibu melihat benda atau objek dengan satu mata, maka pandangan dari objek tersebut itu akan melihat seperti double atau ganda. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Bisa. Untuk selanjutnya, apakah Ibu sudah mengetahui penyebab katarak itu seperti apa aja gitu? Belum. Untuk penyebab katarak sendiri itu ada kekurangan gizi. Ketika mengalami kekurangan gizi itu juga dapat mempercepat terjadinya katarak. Kemudian ada proses penuaan. Kemudian ada paparan sinar ultraviolet. Yang selanjutnya itu ada penyakit tertentu seperti penyakit diabetes, itu juga dapat menyebabkan katarak, Bu. Kemudian katarak juga dapat terjadi pada saat lahir, jadi katarak itu bisa diturunkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada terjadi trauma pada mata atau cedera yang terjadi pada mata kita. Bagaimana sih pencegahan katarak itu sendiri? Yang pencegahan katarak itu sendiri itu yang pertama itu pencegahan paling utama adalah mengontrol penyakit yang berhubungan dengan katarak, seperti penyakit diabetes tadi itu dapat menyebabkan katarak. Jadi ketika Ibu ada riwayat diabetes itu harus dikontrol penyakit diabetesnya itu supaya tidak terjadi katarak pada Ibu. Kemudian menghindari faktor-faktor yang mempercepat terbentuknya katarak. Faktor yang mempercepat terbentuknya katarak itu salah satunya ada merokok, mengkonsumsi alkohol, kemudian tadi ada kekurangan gizi, itu juga dapat mempercepat terjadinya katarak. Nah, selanjutnya itu menggunakan kacamata hitam ketika Ibu berada di luar ruangan, terutama dari siang hari, itu untuk melindungi dari paparan radiasi gitu ya, Bu. Kemudian berhenti merokok bisa mengurangi risiko terjadinya katarak. Pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan untuk mengobati katarak, apakah Ibu sudah mengetahui apa saja sih tindakan yang dapat dilakukan seperti itu, Bu? Di sini salah satu pengobatan mengenai katarak yang dapat dilakukan itu dengan cara pembedahan atau operasi. Operasi itu dilakukan dengan mengangkat lensa yang keruh pada mata Ibu, kemudian akan ditanam dengan lensa intraokuler. Prognosisnya ketika sudah dilakukan tindakan pembedahan, 90% pasien yang telah dilakukan tindakan pembedahan itu akan mengalami perbaikan visual. Jadi tindakan pembedahan ini merupakan salah satu atau mungkin satu-satunya cara untuk mengobati tindakan katarak sendiri.
Bagaimana Bu? Apa sampai sini bisa dapat dimengerti? Selanjutnya itu untuk perawatan mata setelah pembedahan katarak. Ibu sudah mengerti mengenai perawatan mata setelah tindakan katarak? Bu, sebelumnya pernah dengar gitu? Belum. Untuk perawatannya itu sendiri setelah dilakukan pembedahan, yang pertama hal-hal yang boleh dilakukan setelah operasi yaitu yang pertama memakai dan meneteskan obat, atau ketika ibu telah dilakukan operasi biasanya diberikan obat tetes mata untuk mengurangi infeksi pada mata ibu dan mempercepat penyembuhan luka. Yang kedua itu memakai penutup mata atau pelindung mata seperti kacamata gitu. Terus melakukan pekerjaan yang ringan. Kemudian yang selanjutnya itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah operasi katarak. Setelah dilakukan tindakan pembedahan, pasien itu tidak boleh menggosok mata, kemudian membungkuk terlalu dalam, terus tidak boleh menggendong hal-hal yang berat gitu, terus tidak boleh membaca berlebihan dari biasanya, terus jangan mengejan keras ketika ibu BAB ya Bu. Terus jangan berbaring ke sisi mata yang telah dilakukan pembedahan. Jadi ketika tidur tidak boleh miring ke, misal mata kiri yang dilakukan pembedahan tidak boleh miring ke kiri seperti itu. Kemudian jangan menggosok gigi atau pada di minggu pertama setelah dilakukan pembedahan itu tidak boleh menggosok gigi, dan alternatifnya itu untuk itu mencuci mulut saja gitu Bu. Baik Bu, saya sudah selesai penjelasannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Sejauh ini udah paham. Ibu sudah paham ya Bu? Baik, kalau gitu saya boleh bertanya mengenai apa sih yang Ibu pahami mengenai katarak itu? Ada kekeruhan pada lensa yang terjadi biasanya akibat hidrasi. Iya, betul. Kemudian gejala apa saja yang biasanya dialami ketika kita mengalami gangguan katarak itu sendiri? Penglihatan tidak jelas, buka terhadap sinar, dan kesulitan memfokuskan kerja jarak dekat. Ya, betul. Menurut Ibu bagaimana sih penyebab katarak itu sendiri? Kekurangan gizi, proses penuaan, dan juga biasanya bisa terjadi karena faktor keturunan. Iya. Kemudian bagaimana Ibu mengetahui tentang pelaksanaan katarak itu sendiri Bu? Dilakukan pembedahan, yaitu lensa yang telah keruh diangkat dan sekaligus ditanam lensa intraokuler. Iya, betul. Kemudian bisa apa saja perawatan yang boleh dilakukan ketika pasien sudah dilakukan tindakan pembedahan Bu? Memakai dan meneteskan obat, pakai penutup mata seperti kacamata, dan melakukan pekerjaan hanya tidak berat. Iya. Kemudian hal yang tidak boleh dilakukan Bu setelah dilakukan tindakan pembedahan itu seperti apa? Nggak boleh menggosok mata yang sudah dibedah tadi, jangan membungkuk terlalu dalam, jangan menggendong barang-barang yang berat. Baik Bu, saya ini proses pengolahannya sudah selesai. Kemudian Ibu sudah memahami tentang apa itu katarak dan kenapa rasanya aneh ya Bu? Iya. Baik Bu, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.